Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Di dalam setiap musim kehidupan, Tuhan ada dan Tuhan setia. Kasih-Nya yang tak pernah berubah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kasih setiamu yang terus kau nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Sampai hari ini, sampai detik ini, kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena anugerah. Kemurahan dan kebajikan-Mu belaka yang mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami, di setiap musim hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali mengatakan semusim telah berlalu, semusim berlalu, dan Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu yang Kau nyatakan bagi kami di sepanjang hidup kami. Melewati setiap musim, Engkau tetap ada, Engkau setia. Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tetap Allah. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib. Kami sembah, kami puji. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib, ajaib. Kami sembah, kami sembah. Engkau yang setia, Engkau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
Engkau tetap Allah. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup. Tak habis-habisnya rahmatmu dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Penyertaanmu ajaib, penyertaanmu sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Kami puji, kami sembah. Engkau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti. Hanya Kau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia. Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau satu-satunya. Engkau kekuatan bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Engkau penghiburan bagi kami, sehingga kami dapat bersuka cita senantiasa di dalam. Engkau jawaban di dalam setiap persoalan. Engkau pertolongan di dalam setiap pergumulan kami. Engkau kemenangan di dalam setiap peperangan kami. Kami tak pernah sendiri.
Engkau selalu ada bersama kami. Engkau Immanuel, Allah yang beserta kami. Kau setia, kau tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bersama-Mu melewati setiap musim dalam hidup kami. Bersama-Mu kami lakukan perkara yang besar. Engkau besar, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau ajaib. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang selalu setia ada bersama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyanggaku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai pun rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yang menyanggaku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyanggaku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyanggaku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Suatu kami aman di dalam, dan kami mau terus tinggal di dalam, dan firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sebut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, shalom, selamat pagi. Shalom. Syukur masih bangun dengan tubuh yang sehat. Firman Tuhan pagi ini di Kisah Para Rasul 12 ya, ayat 1-25 dengan 3 judul perikop. Terima kasih juga buat teman-teman dan Pak Heri yang beri kesempatan untuk boleh berbagi hidup dan sharing firman pagi ini. Akan saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 12. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak
dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia akan menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka mulai Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di dalam pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia mengatakan bahwa benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu gerbang, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke
Kaisarea dan tinggal di situ. Ada tiga hal yang saya dapat di perikop pertama ya. Yang pertama itu saya percaya bahwa Tuhan itu selalu melindungi dan menyelamatkan setiap umatnya. Nah, di sini yang kita lihat bahwa eh, Tuhan menyelamatkan Petrus dari penjara dan kematian dengan cara Tuhan sendiri gitu loh, melalui malaikatnya. Jadi saya harus percaya hal yang sama juga akan saya alami bersama Tuhan, bahwa itu apa, Tuhan selalu melindungi saya dan setiap kita dan menyelamatkan kita dari setiap kesulitan yang kita hadapi sehari-hari dan dari setiap bahaya yang mengancam kita. Hal kedua yang saya dapat bahwa setiap doa kita itu efektif gitu loh. Di situ terbukti dari kisah para rasul ini, pada saat Petrus ditangkap, setiap jemaat itu berdoa untuk Petrus gitu loh. Ya kan? Nah, pas keesokan harinya Petrus akan diserahkan kepada orang banyak itu, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Petrus dari bahaya. Jadi di sini saya lihat eh, betapa dahsyatnya doa itu pada saat kita bersatu hati, ramai-ramai berdoa. Apapun yang kita doakan, saya percaya apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita. Tetapi ya sesuai dengan waktunya Tuhan ya. Tuhan menjawab setiap doa kita itu sesuai waktunya Tuhan, dan saya percaya tepat seperti apa yang kita butuhkan gitu loh. Jadi yang saya dapat di kedua ini yaitu kita juga selalu Pak Heri sampaikan ya, kita berdoa tuh juga harus dengan iman yang benar gitu loh. Bukan dengan iman yang besar saja gitu loh. Karena pada saat kita berdoa dengan iman yang benar, kita juga harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Hal ketiga yang saya dapat di perikop ini, Tuhan menggunakan cara-cara yang tidak terduga di dalam menjawab setiap doa kita. Yaitu di perikop ini Tuhan itu bisa mengutus malaikatnya dan membuat rantai-rantai mengikat Petrus itu terlepas gitu loh. Jadi apa yang cara apa yang Tuhan pakai dalam menolong setiap kita itu kita tidak akan terpikirkan gitu loh. Jadi saya juga punya satu kesaksian dulu waktu anak-anak masih kecil kan menggunakan seorang perawat suster ya. Jadi anak itu karena dipegang suster itu nggak bisa diatur, sama saya nggak bisa diatur, sehingga mereka waktu itu usia sampai 4 sampai 5 tahun. Nah, setiap kali ketemu di mobil itu sering berantem gitu loh. Jadi eh, pada saat saya mulai ikut parenting live yang diadakan oleh Ibu Sunlan sama Kak Acang, kita sadar bahwa kita tuh salah gitu loh, nggak mendidik anak kita sendiri gitu. Tetapi mau berhentikan perawat suster ini kan susah ya. Dia nggak ada kesalahan, kerja sudah 4 tahun nggak pernah pulang gitu loh. Yang saya alami di sini, Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong kita gitu loh. Gimana cara kita untuk memberhentikan susternya? Yang saya alami ini Tuhan luar biasa dan ajaib, menggunakan caranya yang tidak pernah saya pikirkan. Pulang dari parental life itu sekitar jam-jam 10 lewat lah. Karena kita ada ngobrol. Malam itu pas hari Sabtu kan ya. Jadi saya pulang sampai ke rumah,
ngajak si Audrey itu tidur sama kita gitu. Apa yang saya alami besok paginya? Luar biasa. Eh, Mungkin perawat itu saya percaya tersinggung karena selama ini kita nggak pernah ajak Audrey tidur sama kita. Seminggu kemudian itu dia minta berhenti gitu loh. Waduh, saya bilang ini luar biasa sekali. Tuhan pakai caranya juga saya nggak terpikirkan. Dia minta resign sendiri gitu loh. Padahal 4 tahun itu nggak pernah pulang. Kenapa saya khawatir audit dengan perawat ini? Karena pada saat dia minta sesuatu dengan saya, dengan istri saya, kita nggak kasih, dia beli pakai uang dia sendiri gitu loh, mainan atau apa. Sehingga anak ini terbentuk gitu. Jadi itu yang saya alami. Kita akan lanjutkan ke perikop kedua dan ketiga. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Blastus, pengawal istana, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena mereka beroleh bahan makanan dari wilayah. Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tata dan berpidato kepada mereka. Dan rakyat bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan ketika itu juga ia ditampar malaikat karena karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Firman Tuhan makin tersebar, makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah dan mereka membawa yang di perikop yang saya dapat itu tentang kesombongan. Saat jemaat-jemaat Suara kamu yang putus-putus kayaknya. Apakah cuma di saya? coba pakai masih udah jelas belum, Ri? Sudah jelas? Iya. Oke, oke. Ya, tadi pakai WiFi, WiFi-nya kurang Oh, kuat. Nah, di perikop kedua ini saya lihat di situ Herodes sangat sombong ya. Dia itu mencatut nama Tuhan bahwa apa yang dia sampaikan itu yang dia sampaikan itu adalah suara Tuhan. Maka kita lihat seketika itu juga di perikop 23, di ayat 23 itu eh, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menampar dia sampai mati gitu. Dan yang di perikop ketiga yang saya dapat itu seberapapun firman Tuhan itu kita mau menyebarkan itu seberapapun penghalang yang ada, eh, tidak ada satu orang pun yang dapat membendung firman Tuhan itu untuk terus berkembang dan bertumbuh. Jadi kita selalu lihat adapun penganiayaan-penganiayaan yang kita alamin, baik itu dari gereja-gereja atau apapun, tetapi saya percaya tidak ada satu orang pun yang sanggup membendung penyebaran dan perkembangan untuk firman Tuhan itu sendiri. Jadi ada kesimpulan atau kesimpulan yang saya dapat itu dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 25 itu satu yang saya dapat itu saya itu harus terus berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa saya atau doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Itu bisa kita lihat bahwa pada saat jemaat bersatu berdoa bagi Petrus, Petrus bisa diselamatkan. Kedua, seperti yang ayat 11 kemarin juga kita di apa diperintahkan untuk tetap rendah hati dan tidak meninggikan diri sendiri karena Tuhan itu menentang kesombongan dan orang yang tinggi hati. Ketiga yang saya dapat, percayalah bahwa Tuhan
selalu melindungi dan menyelamatkan kita dari setiap kesulitan dan bahaya yang kita hadapi. Yang keempat ya, yang saya dapat itu ya saya terus harus memberitakan firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan dan memberitakan hal yang baik dengan cara yang benar. Itu yang saya dapat sharingkan pagi hari ini, Pak Heri. Mungkin bisa dilengkapi dan ditambahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Boyong buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Saya cuma hanya mau menambahkan dan meneguhkan apa yang tadi Pak Boyong juga sudah sampaikan. Milikilah iman yang benar, bukan hanya iman yang besar. Dan berkali-kali saya katakan, kita ini harus menjadi orang yang percaya, bukan yang hanya sekedar berusaha untuk mempercayai Tuhan. Tapi orang yang percaya itu pasti imannya yang benar. Karena iman yang benar itu ya seperti lagu yang mungkin hari-hari ini sering kita nyanyikan. Walaupun gunung itu tak berpindah, walaupun masalahku masih ada. Bahkan seperti apa yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ini, judul perikop pertama jelas, Yakobus mati Bapak Ibu. Dipenggal dengan pedang. Artinya seperti berkali-kali saya katakan, orang yang percaya iman yang benar itu menyerahkan sepenuhnya keputusan dan caranya kepada Tuhan. Ya, atas seizin Tuhan, semua bisa terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti terus kita nggak usah berdoa. Berdoa tetap, karena berdoa itulah kan bentuk pengharapan kita, penyerahan kita kepada Tuhan. Tapi keputusan dan caranya ya kita percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi sekali lagi berkali-kali saya katakan Tuhan itu menjawab doa kita. Iya, Tuhan karena Dia Maha mendengar, Dia juga pasti selalu menjawab. Cuman kan jawaban Tuhan itu bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Sesuai waktunya Tuhan tadi seperti Ko Boyong tadi sampaikan. Supaya kita tidak terjebak pada ekstrim kanan atau ekstrim kiri, sehingga kita memaksa Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah puasa, Tuhan harus lakukan seperti apa aku minta. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi mari kita memiliki iman yang benar, kita berdoa itu sebatas hubungan dan komunikasi. Ada masalah kita curhat sama Tuhan, kita berdoa, kita berserah. Dan biarlah Tuhan yang intervensi, Tuhan yang nyatakan kuasanya. Karena poin penting berkali-kali yang saya katakan, hidup ini bukan tentang kita. Memang seperti kelihatannya egois ya. Loh, kan memang kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Seperti lagu yang juga mungkin sering kita nyanyikan, suka-sukamu Tuhan. Karena sekali lagi hidup bukan tentang kita, tapi hidup tentang Tuhan. Walaupun tentulah kalau sampai hari ini kita ada melewati banyak kesulitan, melewati banyak persoalan, kita ada hari ini, kita mau tetap percaya itu karena Tuhan, bukan karena kita. Dan kita nggak tahu ke depan akan seperti apa, tapi kita percaya Tuhan yang menuntun hidup kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membela kita. Bahkan ketika seperti gunung itu nggak berpindah, masalah itu masih ada, kita tetap percaya Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Karena sekali lagi kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu tidak hanya dibuktikan, ditunjukkan seperti apa yang pada dasarnya manusia ingin rasakan. Sesuatu yang baik menurut ukuran manusia, suatu yang apa ya, yang menurut ekspektasi manusia lah. Tapi saya percaya setiap hari kita dibekali dengan firman, dan firman itu melahirkan iman yang benar dalam hidup kita. Sehingga apapun kondisi kita hari ini, kita tetap percaya Tuhan ada. Waktu kita mengalami situasi berat, Tuhan beri kekuatan bagi kita untuk cakap menanggung segala perkara. Waktu kita punya persoalan yang rumit, yang banyak polemik, Tuhan memberikan jawaban bagi kita. Sehingga hari ini kita masih tetap ada, hari ini kita masih tetap bersyukur, hari ini kita masih tetap berharap pada Tuhan.
Makanya seperti Paulus katakan kepada jemaat Korintus, biarlah iman, pengharapan, dan kasih itu terus ada dalam hidup kita. Tapi percaya Ibu, iman, pengharapan itu hanya sampai batas kita hidup di dalam dunia. Sebab itu biarlah kasih itu yang besar, karena kasih itu yang kekal, dan kasih Allah yang kekal itu sudah ada dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kasih Allah itu ada dalam hidup kita lah, kita bisa memiliki iman yang benar. Kita bisa terus punya pengharapan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan setia bagi kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Jadi mari terus bertumbuh dan mengenalkan Tuhan, miliki iman yang benar, berserah penuh kepada Tuhan. Oke, terima kasih untuk Ko Buyung. Saya serahkan kepada Ko John. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kalau kami terus boleh bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu terus mengajari kami Tuhan, persiapkan hidup kami. Kami boleh belajar hari ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu buat kami setiap hari dan setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu, Ko Buyung Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai Ko Buyung Tuhan. Dan setiap apapun yang dia lakukan, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Ko Buyung Tuhan, apapun yang dia kerjakan, usaha pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati keluarganya juga Tuhan, istri dan anak-anak. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau terus Tuhan, memimpin dan menuntun kami Tuhan, melaksanakan setiap rencana-Mu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga bersatu hati, kami terus berdoa Tuhan buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, untuk setiap pemulihan kesehatannya Tuhan, campur tangan, ya, setiap proses pemulihan kesehatannya Tuhan terus berjalan Tuhan. Ya, di masa tuanya Tuhan, dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lewat hidup Pak Ongko Tuhan, boleh membawa anak cucunya Tuhan, terus setia mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi berkati Dorcas Tuhan, Kau terus campur tangan untuk setiap proses pemulihan kesehatannya Tuhan. Supaya terus berjalan yang baik Tuhan, Engkau terus pakai Ibu Dorcas Tuhan, dan setiap prosesnya dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan lewat kesaksian hidupnya Tuhan, orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau menaruhkan mereka hikmat letak akan Engkau. Hikmat dalam memimpin bangsa kami yang saat ini Tuhan. Sehingga bangsa kami ini boleh makmur dan sejahtera Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan keadaan negara kami Tuhan. Beberapa daerah yang mengalami bencana alam Tuhan. Tuhan campur tangan untuk pemulihannya Tuhan. Tuhan pimpin, beri hikmat setiap untuk tim SAR Tuhan dalam penanganan bencana dengan baik Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami serahkan negara kami Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Lewat semuanya Tuhan. Boleh membuat mereka datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu pagi ini mengingat setiap kami, Tuhan, untuk tetap rendah hati dan memiliki iman yang benar, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, anugerah Tuhan, menyertai setiap kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jadi hilang. Oh. Oke, makasih semuanya. Sampai ketemu di jam-jam ibadah kita besok.